Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya untuk mengikuti kegiatan pendampingan implementasi kurikulum Merdeka melalui PMM SLB Setanah Toraja dan Toraja Utara. Ya, baik Bapak Ibu, kita mulai kegiatan. Ya, yang pertama kita mengingat kembali bahwa pemerintah selalu mengingatkan adanya pemberian pelayanan kepada siswa kita yang berkebutuhan khusus, yaitu pertama kita harus beradaptasi pada pelayanan. Ini berakhlak ya. Yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Nah, ini yang tadi kolaboratif yang Pak Makmur singgung tentang komunitas ya. Oke, sekarang kita masuk ke implementasi kurikulum Merdeka. Ya, visi pendidikan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Ada 6. Ya, jadi mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong dan berkebinekaan global. Selanjutnya, terdapat 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Ya, ini ya. Yang ke-6 tadi yang harus diwujudkan. Nah, ini kurikulum Merdeka diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama tahun 2022-2024. Kita kemarin sosialisasi 2021. 2022 kita mendaftar kurikulum Merdeka ya. Nah, jadi ini rentangnya ini yang kita harus adakan kegiatan dan tahapan-tahapan untuk kurikulum Merdeka. Nah, kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada tahun 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Jadi ini kita bisa lihat ya, kita berada di mana di sini ya. Jadi pemulihan pembelajaran di sini di kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum Merdeka sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan. Nah, kebijakan Merdeka Belajar ini di launching oleh pemerintah. Ini sudah ada 24 dan sekarang 26. Ya, sudah 26 karena ada penguatan IKM untuk pengawas, ini belum masuk di sini. Nah, di sini kita ya, MB1. Apa itu MB? Merdeka Belajar. Jadi kita harus terbiasa dengan MB ya, Merdeka Belajar. Jangan sampai salah, megabyte. Ya. Nah, ini kita MB1 ya, pengganti UN. Nah, kita berada di sini juga. MB berapa? MB3. Nah, kita masuk di sini. MB4, MB5, guru penggerak ya. Di sini kita MB15, kurikulum Merdeka dan PMM. Nah, di sini MB19 adalah Merdeka Rapor Pendidikan. Nah, ini terkoneksi semua, terintegrasi semua. Jadi ini yang harus kita laksanakan. Nah, kalau di sekolah terdapat 5 indikator terjadinya transformasi satuan pendidikan. Kami juga pengawas, terjadi transformasi peran pengawas. Jadi sebagai fasilitator, sebagai coaching,
sebagai apa? Sebagai coach, sebagai mentoring, ya, sebagai pendamping, gitu. Jadi di satuan pendidikan di sini berpihak kepada tumbuh kembang murid. Nah, yang kedua, satuan pendidikan mengembangkan budaya refleksi berbasis data. Nah, pada saat berbasis data di sini, pada perencanaan berbasis data untuk rabuan pendidikan di sekolah itu membuat tim perencanaan berbasis data. Jadi semua sekolah membuat itu, ya, timnya ada tim. Nah, yang selanjutnya adalah peningkatan hasil belajar murid, terutama kompetensi fondasi seperti literasi, numerasi, dan karakter. Ini semua ada di rabuan pendidikan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, satuan pendidikan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif, ya, menerima berbagai bentuk keragaman. Selanjutnya, satuan pendidikan menjalin kemitraan dengan orang tua siswa. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, sekarang apa yang dimaksud IKM dalam kurikulum Merdeka? IKM itu implementasi kurikulum Merdeka, merupakan salah satu program prioritas lintas unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek yang melibatkan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Nah, apa yang dimaksud dengan implementasi kurikulum Merdeka? Ya, ada yang tahu? Nah, implementasi kurikulum Merdeka di sini berupaya memulihkan pembelajaran demi mewujudkan transformasi pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik. Nah, pada kurikulum Merdeka, guru dapat mengenali potensi murid lebih dalam guna menciptakan pembelajaran yang relevan. Nah, apa yang menarik dari implementasi kurikulum Merdeka? Yang menarik bahwa kurikulum Merdeka memiliki keunggulan yaitu lebih sederhana. Artinya fokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Jadi kita berbicara fase, ya. Fasenya belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru serta menyenangkan. Jadi di sini karena fase A itu kita jalani di kelas 1 dan 2, jadi tidak terburu-buru, ya, tetapi lebih mendalam dan bermakna. Apa tujuan dari implementasi kurikulum Merdeka? Tujuan dari kurikulum Merdeka yang pertama adalah untuk menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan guru. Ini, ya, menyenangkan bagi peserta didik dan guru. Jadi siswa itu kita buat senyaman mungkin berada di sekolah. Jadi mereka menganggap sekolah itu adalah rumah kedua dari rumahnya, ya. Jadi anak-anak tidak dia sering mau ke sekolah walaupun libur karena dia merasa senang berada di sekolah. Nah, itu sebenarnya tujuan kita, ya. Di sini kurikulum ini juga menekankan pendidikan Indonesia pada perkembangan aspek keterampilan dan karakter. Ini dua, keterampilan dan karakter sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Nah, mengapa perlu implementasi kurikulum Merdeka? Nah, jadi karena dengan kurikulum Merdeka, para pendidik dapat memperkuat budaya refleksi, budaya belajar, dan berbagi sesama pendidik. Kurikulum Merdeka dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Ini ketika K13 kemarin kita berbuat sendiri-sendiri, ya. Sementara di kurikulum Merdeka ini dirancang kita belajar bersama, ya. Sesama pendidik kita belajar karena fase A itu jurusan
tunagrahita, tunanetra, tunarungu itu duduk bersama di dalam komunitas belajar untuk menyusun tujuan pembelajarannya. Karena sama, fasenya fase A. Ya, jadi maupun dia tunanetra, tunarungu itu tetap ya sama materinya. Misalnya kalau matematika dia belajar menghitung 1 sampai 20. Nah, jadi kan jurusan tunagrahita juga begitu ya. Tunadaksa juga begitu. Tunarungu juga seperti itu kalau dia berada di fase A. Iya. Oke. Lanjut. Nah, apa saja aspek dalam implementasi kurikulum merdeka? Jadi di sini pendidik memahami aspek-aspek kurikulum merdeka secara umum ya. Pendidik memahami, nah selalu ke pendidik. Nah, jadi dengan adanya PMM itu ya guru harus banyak belajar lagi ya. Memahami 3 pilihan yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Nah, pendidik memahami tahapan implementasi kurikulum setiap aspeknya. Nah, karena kita mandiri berubah ya, jadi kita harus memahami. Nah, sebelumnya kita ice breaking dulu. Oke, silakan Bapak Ibu berdiri. Kita ice breaking tentang yang pelajar Pancasila ya. Dari depan. Ya. Lagunya pelajar Pancasila tahu? Yang kemarin? Tahu ya. Oke. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ulang sekali lagi. Pelajar Pancasila pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan